Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Kita pasti tidak akan suka jika rumah kita kotor dan berantakan. Itu sebabnya kita berusaha menjaga kebersihan rumah kita setiap hari, mulai dari menyapu, mengepel, merapikan, dan sebagainya, supaya rumah kita selalu dalam keadaan bersih, rapi, dan terawat baik. Jika ada orang yang sengaja mengotori rumah kita atau melakukan hal yang tidak wajar di rumah kita pasti akan menegurnya atau mengusirnya dari rumah kita. Bait Allah adalah rumah Allah, tempat kita berdoa, tempat umat datang beribadah dan membawa persembahan untuk menyembah Allah. Yesus pernah marah besar ketika melihat bait Allah telah disalahgunakan untuk praktek kotor perdagangan. Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli, meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, serta tidak diperbolehkannya untuk melintasi halaman bait Allah. Karena firman Tuhan, Yesus berkata, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu telah menjadikannya salang penyamun. Bait Allah adalah rumah, tempat yang sakral, tempat di mana hadirat Tuhan melawat umatnya, dan tempat umat bersekutu dan berdoa, bukan sarang penyamun. Rasul Paulus kemudian juga memperingatkan bahwa ketika kita percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu pula kita dimateraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, sehingga tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Karena tubuh ini adalah bait Roh Kudus, maka kita harus benar-benar menjaga kebersihannya supaya Roh Kudus merasa betah tinggal di dalam kita. Menjaga bait Roh Kudus artinya tidak mengotori bait Roh Kudus, yaitu diri kita, dengan hal-hal duniawi yang dapat merusaknya. Hal-hal duniawi yang mengotori dan merusak itu adalah perbuatan daging, berupa kecemaran, hawa nafsu, perselisihan, amarah, iri hati, kepentingan diri, dan roh pemecah. Hal-hal ini hendaknya dibuang dari diri kita, karena ini mengotori dan akan merusak, membuat kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi berilah diri kita dipimpin Roh Kudus, agar ada buah Roh Kudus dalam diri kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini yang membuat hidup kita makin berkenan bagi Tuhan dan mampu kuat menghadapi setiap pergumulan dan tantangan hidup. Karena itu janganlah kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, melainkan kita menyerahkan anggota-anggota tubuh untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah melayakkan kami dan mengampuni kami. Bahkan tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Ajari kami Tuhan, mampukan kami Bapa untuk bisa menjaga kebersihan daripada hati kami, dari diri kami, supaya Roh Kudus Tuhan yang menetap dalam hati kami itu terus membuat kami hidup makin berkenan kepada Tuhan dan jadi berkat. Segala kecemaran, segala hawa nafsu, keinginan diri, roh perseteruan kami mau buang dari dalam hati kami. Kami mau itu dibersihkan dari hati kami, supaya Roh Kudus saja yang melingkupi kami, sehingga hidup kami makin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.